Halo kalian semua, jadi ini adalah video pertama aku. Dan sesuai dengan request kalian, aku bakal bikin tentang perjalanan hidup aku dari aku di Kuala Lumpur hingga aku ke Jakarta. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu, just keep on watching. Jadi lebih tepatnya itu, aku tinggal di Medan bersama almarhum nenek aku. Dan waktu itu nenek aku udah sakit-sakitan, jadi aku dibawa ke Kuala Lumpur sama adik aku oleh mama papa aku. Dan akhirnya itu di sana, sebelumnya itu mama papa aku itu kerja di sana. Emang kita tuh aslinya orang Indonesia, dan bagi yang suka bertanya di aku tuh tadinya tuh orang mana sih, orang Kuala Lumpur apa orang Malaysia apa orang apa sih gitu. Aku itu orang Indonesia, KTP Indonesia, cuman itu aku tuh stay di Malaysia dari aku kecil, dari adik aku bayi juga. Dan itu tuh karena keluarga kita itu tinggal di sana dan kerja di sana. Mama papa aku tuh usaha di sana, makanya aku tuh dari kecil tinggal di sana. Dan kenapa aku bisa ke Jakarta? Jadi itu gini ceritanya. 2000 years later. Waktu itu ada beasiswa adik gitu. Jadi tuh aku tuh kerasa kayak insecure banget, kayak aduh kayaknya gue nggak bisa. Waktu dulu juga aku itu anaknya tuh males-malesan banget ya, suka kayak males-malesan dan suka tidur-tiduran pas di sekolah dulu ya, jangan contoh bagus. Dan aku tuh nyesel ya pas kesini tuh kayak kenapa sih dulu tuh gue males-malesan gitu. Dan aku tuh kayak disuruh sama guru aku, ini coba deh kamu ikutan beasiswa adik ini, mana tau kamu keterima, mana tau rezeki kamu di situ. Nah aku tuh kayak ngerasa pede nggak pede ya, karena tuh temen-temen aku kan jauh lebih pintar dari aku. Dan aku akhirnya ikut beasiswa adik, dan itu aku tuh kayak males-malesan gitu, mau pergi nggak ya gitu. Dan akhirnya aku pergi, aku deg-degan banget pas ngisi itu, dan akhirnya aku isi. Dan aku nunggunya ada berapa bulan juga ya, nggak salah aku itu udah lama banget, udah 2 tahun yang lalu. Jadi itu aku itu ngerasa kayak aduh gue nggak pede nih gitu kan, karena kan aku tuh ngerasa kayak gue tuh males, terus gue juga nggak pintar, nggak mungkin dong gue tuh bisa dapat beasiswa. Damn! Dan akhirnya aku coba-coba, dan akhirnya itu aku tanya ke temen aku juga kan, setelah beasiswa itu selesai, aku tanya ke temen aku, salah satu temen deket aku cowok kan, gimana nih beasiswa kita keterima nggak gitu. Terus temen aku tuh bilang, udah deh jangan berharap dulu. Gara-gara apa? Gara-gara kan bukan kita doang yang ikut, seluruh Indonesia yang ikut gitu. Dan aku tuh kayak ngerasa kayak oh my god, kayak iya juga ya gitu kan. Dan akhirnya itu, dan kayak temen aku tuh bilang, Din selamat ya, dia ngirim dari WA kan. Terus aku kayak selamat apaan gitu kan. Dan akhirnya pas aku lihat aku keterima beasiswa. Dan aku tuh kayak sujud syukur banget gitu kan. Aku tuh sebenarnya pengen kerja karena aku pengen banget ngebantuin orang tua aku, ngurangin bebannya kan. Karena sebelumnya itu aku mikir kalau misalkan aku kuliah gak mungkin juga gitu, maksudnya orang tua aku mampu, cuman tuh aku tuh mikir buat adik aku juga, karena dia itu pengen jadi pilot atau poluan, dan itu kan memerlukan jumlah uang yang banyak gitu kan. Aku tuh biarin kayak yaudah deh gue aja deh kuliah, gue kerja aja, ntar juga bisa kan kapan-kapan gitu. Dan aku tuh sebenarnya suka banget sama fashion, aku suka gambar, dan teman-teman SMA aku juga tahu kan aku juga suka fashion, aku suka banget yang make up, dandan, suka banget kayak ngikutin tren-tren fashion zaman sekarang gitu kan, yang lagi tren gitu. Dan skip itu aku langsung kayak sujud syukur, aku kasih sama aku kayak ini bener gak sih gitu kan. Karena kan aku tuh kayak antara percaya dan tidak gitu kan, masa sih seorang Dinda bisa keterima beasiswa gitu kan. Akhirnya itu aku langsung bilang ke mama aku, mah kakak keterima beasiswa mah, di mana? Di UNJ. Masa iya sih, kata mama aku kan. Iya beneran nih, lihat nih buktinya, aku kasih bukti kan. Mama aku langsung kayak alhamdulillah gitu. Mama aku bilang kayak alhamdulillah, seberkat kamu selama ini doa. Dan sebelum itu juga aku tuh kayak segini ya, kayak ngerasa antara iya nggak sih gue keterima beasiswa, iya nggak sih gitu kan. Dan akhirnya aku keterima beasiswa berkat usaha dan doa aku. Dan buat kalian di sana, jangan pernah ngerasa kayak
nggak mungkin deh gue bisa dapat beasiswa atau SNMPTN gitu, karena aku tuh sebelumnya itu aku kecewa juga karena aku tuh nggak masuk dari list SNMPTN, dan aku tuh kadang ngerasa kayak yaudah deh, gue nggak ada keberuntungan sama sekali buat masuk situ, ya udah nggak apa-apa, gue ya terserah, aku serahin sama Allah aja gitu kan, aku serahin sama Allah aja gitu, gimana jalan hidup aku nanti ke depannya, karena cuma Allah doang yang tahu kan, dan aku sebagai manusia cuma bisa berusaha dan berdoa gitu. Dan sebelumnya itu aku udah keterima di pramugari Garuda sama di Air Asia, dan aku tuh udah pergi sama mama aku ke mall buat beli high heels, buat beli macam-macam keperluan buat pramugari gitu kan. Dan akhirnya sebelum itu aku sekolah dulu di sana selama 6 bulan, baru aku langsung bisa jadi pramugari gitu kan. Dan akhirnya itu gara-gara beasiswa ini aku tuh kayak mikir, mah gimana nih mah, aku kan anaknya nurut aja sama mama aku kan, kayak terserah mama aku aja gitu gimana. Dan aku bilang sama mama aku gini, mah gimana mah jadinya kakak terima, kakak pilih beasiswa atau pilih pramugari. Terus mama aku bilang gini, insya Allah kalau misalkan pendidikan kamu lebih tinggi, pekerjaan yang akan datang ke kamu itu pasti lebih bagus gitu. Karena gini, prinsip aku tuh kayak gini, misalkan kalau kita dengan kata orang tua kita, itu kan kata-kata orang tua itu kan benar semua, nggak ada yang salah kan, insya Allah pasti bakal sukses gitu. Jadi intinya tuh dengan kata orang tua itu lebih baik gitu kan. Dan akhirnya itu aku ya dengan pendirian aku dan dengan kata-kata aku kayak ya udah deh, emang suka juga tuh, aku kan emang pengen banget jadi fashion designer kayak Karl Lagerfeld kan. Akhirnya itu aku akhirnya itu aku pilih beasiswa ini. Papa aku tuh udah sedih banget kan, karena kan aku nggak tahu apa gitu kan, karena aku juga nggak bisa mandiri, karena itu sebelumnya kan aku emang tinggalnya sama orang tua aku dan dengan nenek aku, dan aku itu kan emang mereka yang lakuin bukan aku gitu kan. Aku tuh bangun tuh udah ngerasa kayak udah makan, tinggal mandi gitu kan. Jadi itu papa mamaku juga kayak nanya ke aku, kak kamu bener sanggup gak gitu kan, kamu kuliah di Jakarta gitu dengan gak ada siapa-siapa gitu kan. Aku kayak tawakal aja, kayak insya Allah akan siap gitu kan ngejalaninnya gitu kan. Akhirnya itu ya udah, papaku beliin aku tiket, beliin perlengkapan buat kuliah semuanya kan. Akhirnya itu aku pindah ke Jakarta dan aku jemput sama pacar aku di bandara. Akhirnya itu aku didaftarin sama dia di kuliah gitu kan. Aku ikut ospek juga gitu, dan dia juga yang nganter jemput aku gitu kan. Aku juga dan juga di kosan pertama aku dia juga nyariin sama kakaknya malam-malam. Aku berterima kasih banget sama pacar aku dan akhirnya aku tuh nggak tahu apa-apa, dan aku akhirnya kayak bergantungan sama pacar aku kan, karena aku tuh nggak tahu sama sekali apa itu Jakarta, gimana kehidupan Jakarta, gimana cara cari kosan di Jakarta gitu kan. Ya maklum lah, kan aku kan udah lama banget di Malaysia gitu kan. Dan akhirnya itu aku dapet kosan dimana aku tuh harus makan itu pokoknya harus dimana aku tuh hidup tuh kayak bener kayak harus bergantungan sama diri aku sendiri. Kayak misalkan nih, biasanya kan aku bangun tidur tuh langsung makan kan, ini enggak, ini aku harus cari sendiri, harus bener-bener kadang masak juga gitu kan. Dan akhirnya aku ngerasa lu pasti bisa Din, karena di sini tuh lu tuh nggak ada siapa-siapa gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Dan akhirnya itu aku belajar mandiri, belajar ngatur pola hidup aku, walaupun kadang nggak sehat juga. Aku berusaha juga sampai aku itu bener-bener kayak akhirnya gue bisa gitu. Karena aku juga ngerasa homesick banget ya, karena aku tuh bangun tidur nangis nggak jelas, karena aku ngerasa kayak homesick banget gitu. Kenapa sih gitu kan, kayak bangun tidur kayak ngeliat orang, biasanya kan rame tuh ada papa aku, mama aku kan, sama adik aku juga gitu. Dan pas aku bangun kok nggak ada siapa-siapa gitu, dan aku sedih banget di situ gitu, sedih banget dari satu tujuan, yaitu gue pasti bisa mandiri, pasti bisa nggak bergantung siapapun. Karena tuh kita kan, aku tuh gini, pikiran aku tuh kayak gini aja, tujuan aku tuh gini aja, kayak aku pengen sukses kesini, pengen ngebayarin orang tua aku tanpa apapun itu, tanpa ada hal yang lain, karena aku tuh pengen banget tuh ngeliat aku bahagia gitu kan dengan apa yang udah aku capai gitu kan. Dan aku sangat bangga dengan diri aku, sampai sekarang ini aku bisa hidup mandiri, bisa dapat beasiswa, alhamdulillah banget. Dan aku tidak pernah sombong dengan apa yang aku dapat. Ini kan jangan pernah sombong dengan apa yang kalian dapat, karena tuh itu hanya titipan aja dari Allah gitu, bisa aja kan besok diambil gitu. Dan pokoknya soal itu jangan sampai tinggal. Terus juga tetap aku juga sering kayak dapet DM dari temen adik kelas aku gitu, kayak Kak Dinda, aku sedih banget nih kak, aku nggak dapat beasiswa, kak aku sedih banget tinggal keterima SNMPTN gitu kan. Nah buat kalian yang di luar sana yang ngerasa kayak ya udah deh, gue berusaha sampai sini aja gitu kan. Nah buat kalian yang mikir kayak gitu, jangan pernah berpikiran kayak gitu deh, karena tuh kita nggak tahu kan kehendak Allah itu gimana. Misalkan nih kalian nggak, oke mungkin sekarang kalian nggak keterima gitu, dan mana tahu kan nanti tahun depan atau berapa bulan lagi kalian tuh pasti
keterima di salah satu tempat yang lebih baik dari apa yang kalian inginkan gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak misalkan gini, kalian ngerasa kayak aduh gue gak keterima SNMPTN nih, apalagi beasiswa gitu, apalagi ngarepin beasiswa pasti gak bakal lah gitu kan, karena kan gue bego gitu kan, atau apa, kayak ngerasa kalian tuh ngerasa diri kalian tuh kayak gak sesuai gitu ngedapatin yang lebih baik gitu kan. Nah, jangan pernah berpikir gitu, buang pikiran itu jauh-jauh dari pikiran kalian, karena itu tuh bakal bikin kalian tuh ngerasa kayak ya udahlah gitu kan, dan bikin kalian tuh jadi nggak mau berusaha gitu loh. Jadi itu buat kalian di sana harus berusaha juga, harus tawakal, harus sholat, jangan lupa, jangan pernah ditinggal, sholat duha, sholat tahajud gitu kan, mohon sama Allah gitu. Terus juga jangan lupa juga berdoa, bersedekah, ngelakuin hal-hal yang baik-baik aja sih guys sebenarnya, kayak sholat 5 waktu, tahajud, plus tahajud sama duha gitu kan. Terus juga berdoa tiap hari gitu. Terus juga itu juga kalau misalkan kalian ngerasa nih, misalkan nih UI ada tempat yang terbaik gue pengen di UI, gue pengen situ, karena tuh gue ngerasa kalau misalkan gue di UI pasti kayak orang tua gue bangga dan gue pasti bakal jadi orang gitu, jadi orang sukses. Jangan pernah berpikir kayak gitu guys, buang itu jauh-jauh, karena itu kita belum tahu juga, misalkan kita milih di situ dan belum tahu juga dan belum pasti juga itu bakal jadi yang terbaik buat kita, karena kan kita nggak tahu ya, karena kan kita cuma jalanin doang, yang ngatur itu kan Allah gitu kan, yang ngatur, yang ngasih izin itu kan Allah, dan kalian serahin aja ke Allah gitu. Insya Allah dengan kalian berusaha, dengan kalian berdoa, itu bakal ngebantu banget tujuan hidup kalian. Dan jangan lupa juga di subscribe, di like, dan di komen, dan juga di share ya. Dan kalian bisa komen di bawah ini video apa aja yang bakal aku bikin ke depannya.